Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Oh. Iya. Mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Pemberitaan yang 8,5 M itu Pak Gup yang di LPD itu sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3000 cc. Persoalan harga, ada rupa, ada harga, ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja. Sesuai dengan Permendagri. sudah dicoba Kak Pak? Di Jakarta. Oh, belum di mobilnya ada di Jakarta. Karena memang dipakai untuk di Jakarta. Oh, itu bulat ya. Oke. Saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong. Pak Deddy Mulyadi, mohon bantuannya Pak. Ini juga jalan provinsi Pak. Ini ada puluhan titik yang seperti ini. Nah, mohon bantuannya Pak. Udah puluhan tahun Pak Indonesia Merdeka Pak. Ini ada perumahan warga Pak. Ini sangat dekat sekali dengan pemukiman warga Pak. Ini jalannya berada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Pak. Salah ya Pak ya. Aduh, mohon maaf ya Pak. Saya kira gubernur bukan Pak Deddy ya. Oh ya maaf Pak, maaf sekali lagi. Itu Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Tanah Kalimantan lo gini bikin salah ucap. Kemana atuhnya? Anu gubernur setempat atau dibikin kasalah etanya. Masya Allah ya Bapak Deddy. Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Masya Allah. Nama yang baik itu akan harum dengan sendirinya, gitu. Ya, harum dengan sendirinya kemana-mana, tuh Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Jabar mempunyai seorang gubernur yang diidolakan oleh masyarakat luar Jawa Barat juga ya. Tuh begitulah ya. Kalau orang baik kemana-mana pasti harum namanya. Harum namanya, mewangi. Harum namanya, mewangi. Begitu. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, yang ngomong ini ono-ono kuceret, tidak bisa. Dari luar Jawa Barat pun harum namanya, Bapak Deddy harum namanya. Love you, Bapak Aing. Dari 00 sebenarnya kami sudah membalikan mobil ini dan maaf lahir batin, semuanya sudah kita kembalikan kepada pemerintah. Apa hubungannya lebaran dan politik? Ini menarik, karena biasanya kalau menjelang Idul Fitri, yang ramai kita bahas itu adalah sidang isbat. Atau soal menu makanan, kayak ketupat, opor ayam, kue kering, sama paling soal baju lebaran. Tapi di lebaran juga sebenarnya ada tradisi moral yang amat sangat baik. Kita tahu, ada soal saling memaafkan di sana. Nah sayangnya, di politik, narasi ini itu kadangkala digunakan bersamaan dengan kalimat selanjutnya. Kayak, oke, mari saling memaafkan, nanti sesudah lebaran jangan saling ribut lagi. Nah itu seringkali kita dengar. Nah itu artinya lebaran bisa jadi titik reset politik, sekaligus juga konflik yang keras tiba-tiba bisa dilunakkan dengan bahasa moral dan agama. Nah dalam keadaan tertentu bisa juga ini digunakan untuk meredam kritik atau menghentikan perdebatan publik dan menutup konflik sebelum masalahnya sudah diselesaikan gitu. Nah, dan kalau kita perhatikan data demonstrasi nih di Indonesia dan di beberapa negara muslim lainnya, itu ada aksi protes yang biasanya menurun selama bulan Ramadan. Dan itu wajar, karena seluruh energi sosial kita itu dialihkan ke ibadah, ke keluarga, dan ke perayaan. Apalagi di saat momen-momen kumpul keluarga itu ada kebahagiaan yang tercipta. Dan negara juga seringkali turut hadir melalui paket sembako, THR, santunan, dan bahkan elit-elit lainnya itu bikin kayak open house, tapi di ruang-ruang sunyi.
Banyak sekali sebetulnya kebijakan sensitif yang lahir itu menjelang atau sesudah Lebaran. Ini adalah momen terbaik untuk misalnya kenaikan harga BBM, tarif listrik, pajak atau kebijakan ekonomi lainnya. Jadi kita juga perlu hati-hati. Nah, alasan sederhana adalah karena Lebaran itu menciptakan semacam distraksi publik, terpecah konsentrasinya. Dan satu kalimat dari mohon maaf lahir dan batin itu secara simbolik seolah bisa menyelesaikan banyak masalah. Sekaligus juga bisa menahan masalah tanpa akuntabilitas. Jadi kita nggak nuntut tuh. Dan tanpa penyelesaian apapun di sana. Nah, ini hilang berganti pengampunan dan keikhlasan. Lagi-lagi karena momennya memang sesuai. Seperti yang sudah dan sering terjadi saat Lebaran. Atau perayaan dan kehangatan keluarga kita kan biasanya diutamakan. Atau yang paling penting. Bahkan sekalipun misalnya bom dijatuhkan berulang kali di Palestina di tahun-tahun lalu, tepat terjadi di momen perayaan Idul Fitri sebenarnya. Tapi seperti mudik, masalah politik tidak pernah selesai. Jadi ia hanya pergi sesaat, lalu kembali datang dengan semangat baru, dengan kompleksitas baru, dengan janji-janji yang baru. Peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur mengusung tema Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur. Saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Harga sebuah kejujuran. Kenapa? Karena penderitaan petani, tangis ibu-ibu di pasar, dan harapan supir angkot. Itu tidak perlu ditulis oleh tenaga ahli. Semuanya sudah terekam di kepala, mengalir di darah dan keluar sebagai kejujuran. Rakyat kita sudah lelah dengan janji-janji yang tertulis rapi di kertas. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang berani bicara apa adanya. Yang kalau bicara, kita merasa beliau sedang menatap mata kita, bukan menatap naskah. Karena kejujuran itu tidak ada dalam anggaran naskah 70 juta. Kejujuran itu hanya ada di sini. Kita rasakan getarnya di sini, di dada, hati yang berdenyut bersama rakyatnya. Pilih mana? Pidato mahal yang disusun orang lain atau kata-kata jujur yang lahir dari hati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita hargai yang original, bukan yang cuma acting. Share video ini kalau menurut kalian kejujuran itu tak ternilai harganya. Putra daerah yang mendaftar Itu yang masalah, kenapa putra daerah gak ada mendaftar? Bali ya, Gubernur Kalimantan Timur dimaksud melakukan blunder yang pernyataannya soal isu putra daerah terkait dengan kandidat Direktur Utama Bank Kaltim Tara. Kalau kita bicara terminologi putra daerah, sebenarnya dalam norma pemerintahan itu tidak mengenal terminologi atau istilah putra daerah ya, baik secara konstitusional maupun jurisprudensinya. Terminologi dan istilah putra daerah itu hanya berkembang secara sosiologis, psikologis, dan politis, yaitu terkait dengan sentimen kedaerahan yang tidak bisa kita gunakan dalam konteks formal di pemerintahan. Nah, coba Pak Rudi Masud cari ya terkait dengan istilah atau terminologi putra daerah itu dalam peraturan perundang-undangan kita. Nggak ada sama sekali, Pak. Jadi bagi seorang kepala daerah harusnya bisa memilah, bisa menjaga, bisa memilih narasi-narasi seperti apa yang harus digunakan ketika ada isu-isu yang dihadapkan pada dirinya. Bukan sembarang kemudian menyikapi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan isu putra daerah, karena ini hanya bentuk sentimen politis dan sentimen non teknis yang ada di masyarakat. Ya harusnya sebagai kepala daerah
Dimaksud jangan terpancing, jangan terjebak ya. Nah, kalau kita bicara soal undang-undang otonomi Papua, memang ada istilah orang asli Papua. Ini tidak ada terminologi tentang putra daerah. Nah, kalau kita bicara soal masyarakat adat, itu secara normatif, secara konstitusi memang diatur oleh pemerintah ada ya. Kalau bicara soal masyarakat adat, tapi yang namanya terminologi putra daerah itu nggak diatur. Jadi ini suatu blunder yang fatal yang saya kira ya kembali terjadi dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur Budi Masud ya. Harusnya dia lebih bijak ya, lebih memahami dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat.